Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amelie Senaga dengan NIM D1C125071. Saya mahasiswi dari program studi teknologi industri pertanian. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian mengenai kualitas air. Nah, jadi soal yang pertama yaitu perbedaan proses dan kondisi degradasi aerobik dan anaerobik. Jadi degradasi aerobik ialah proses penguraian bahan organik dan oleh mikroorganisme dengan bantuan oksigen ataupun CO2. Terjadi pada perairan yang memiliki kadar oksigen terlarut atau bisa disebut dengan DO tinggi. Proses berlangsungnya itu lebih cepat dan tidak menimbulkan bau yang menyengat. Sedangkan degradasi anaerobik itu proses penguraian bahan organik tanpa oksigen. Terjadi pada perairan yang minim oksigen seperti dasar sungai ataupun kolam yang telah tercemar. Nah, jadi prosesnya itu lebih lambat dan menghasilkan bau busuk. Jadi dari kedua degradasi itu terdapat produk yang dihasilkan. Yang pertama yaitu degradasi aerobik menghasilkan karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan energi. Sedangkan degradasi anaerobik itu menghasilkan gas metana atau CH4, karbon dioksida atau CO2, dan hidrogen sulfida atau H2S. Nah, jadi dampak terhadap kualitas badan air dan organisme itu kalau kita lihat dari degradasi aerobik itu membantu memperbaiki kualitas air serta mengurangi pencemar organik, dan dari degradasi anaerobik itu menyebabkan bau busuk, menurunkan kualitas air, menghasilkan gas beracun, dan menurunkan kadar oksigen, serta dapat menyebabkan kematian ikan serta organisme lain. Jadi soal yang kedua yaitu perbedaan baku mutu, yang dimana terdapat baku mutu air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990. Itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan sanitasi. Sedangkan baku mutu air minum berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 itu digunakan sebagai air yang aman untuk dikonsumsi, sehingga persyaratannya itu lebih ketat. Sedangkan baku mutu badan air berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 itu digunakan untuk menjaga kualitas sungai, danau, dan sumber air sesuai dengan kelas peruntukannya. Contoh parameter yang berbeda-beda itu terdapat coliform atau air minum harus sangat rendah ataupun 0 karena itu langsung dikonsumsi. Sedangkan air bersih itu masih diperbolehkan dalam batas tertentu. Nah, yang kedua itu ada timbal balik atau PB. Ialah batas air minum lebih kecil dibandingkan air bersih karena logam berat itu berbahaya bagi kesehatan. Lalu ada kekeruhan. Air minum harus lebih jernih dibandingkan air bersih agar aman untuk dikonsumsi. Lalu alasan perbedaannya itu karena tujuan penggunaannya itu berbeda. Air minum itu dikonsumsi langsung sehingga persyaratannya itu lebih ketat dibandingkan air bersih maupun badan air. Lalu terdapat pertanyaan mengenai mengapa IPA standar sulit menghilangkan fosfat, merkuri, dan amonium. Jadi fosfat itu terlarut dalam air sehingga memerlukan proses kimia berupa presipitasi. Lalu merkuri itu merupakan logam berat yang membutuhkan sorbis, pertukaran ion ataupun membran khusus, dan amonium itu memerlukan proses biologis nitrifikasi dan denitrifikasi yang tidak tersedia pada IPA konvensional. Nah, jadi terdapat soal yang ketiga yaitu menjelaskan minimal 5 indikator pencemaran.
Jadi, indikator yang pertama itu pH. pH-nya itu sebesar 5,0, yang dimana pH ini menunjukkan air itu bersifat asam dan tidak baik lagi bagi kehidupan biota air. Lalu yang kedua itu BOD sebesar 150 mg atau per liter. Ini menunjukkan banyak limbah organik sehingga oksigen banyak digunakan untuk mikroorganisme. Lalu yang ketiga itu ada COD. COD-nya itu sebesar 400 mg per liter. Yang dimana COD ini menunjukkan kandungan bahan pencemar organik maupun organik itu sangat tinggi. Lalu yang keempat itu ada DO. DO-nya itu sebesar 0,8 mg per liter, yang dimana itu menunjukkan kadar oksigen sangat rendah sehingga organisme air itu sulit untuk bernafas. Lalu yang kelima itu ada timbal atau Pb, yang dimana timbal atau Pb ini sebesar 0,09 mg per liter, yang dimana itu menunjukkan adanya pencemaran logam berat yang berbahaya bagi manusia maupun biota. Yang keenam itu ada cyanida atau CN-min. Itu tuh sebesar 0,12 mg per liter, yang dimana itu bersifat sangat beracun bagi makhluk hidup. Dan yang ketujuh itu ada koliform yang sangat tinggi, menunjukkan pencemaran oleh limbah domestik ataupun tinja yang mengandung mikroorganisme patogen. Dan yang ke-8 itu terdapat warna air yang pekat dan bau yang menyengat, yang dimana ciri tersebut menandakan bahwa pencemaran berat akibat limbah industri dan proses pembusukan. Lalu terdapat menjelaskan terkait minimal 4 dampak, yang dimana yang pertama itu terhadap dampak kesehatan masyarakat, yang dimana itu menyebabkan diare, tifus, kolera, penyakit kulit, serta keracunan cyanida bila terpapar dalam kadar yang tinggi. Lalu terdapat terhadap kehidupan biota air, dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme lain serta mengganggu pertumbuhan dan reproduksi. Lalu terhadap kondisi estetika lingkungan air. Air itu menjadi berwarna hitam dan berbau menyengat serta terlihat seperti kotor. Lalu terhadap aspek ekonomi, dapat menurunkan hasil perikanan dan meningkatkan biaya pengelolaan air. Nah, jadi dari penjelasan saya itu sudah menjawab terkait 3 soal ujian. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.